Hey yo, what's up guys? Selamat datang di YouTube channel baru gue, Teams Motovlog. Channel ini gue buat sebagai wadah gue untuk sharing apapun yang related to kehidupan gue, baik itu dari hobi seperti motovlogging, editing, gaming, hingga review buku, atau hal-hal yang bersifat serius seperti tips and trik kuliah, tips and trik mendaftar beasiswa, tips and trik untuk personal branding di LinkedIn, atau hal-hal lainnya. Nah, pada video pertama ini gue akan mengunboxing satu paket yang baru aja gue terima dari Akaso Indonesia. Ini adalah kamera Akaso V50X New Version 2024 atau Akaso V50X edisi terbaru yang baru aja gue beli di toko kuning. Disclaimer terlebih dahulu, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi dalam pembuatan video ini gue akan bersifat sangat objektif dalam menyampaikan opini gue. Buat kalian yang tertarik untuk membeli produk yang sama juga, link pembelian akan gue taruh di kolom deskripsi. Jadi silahkan cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Lalu kalian bisa langsung menuju ke Akaso Indonesia, yaitu gue beli ini dari official store-nya. Oke, langsung aja. Let's check it out. Oke, ini dia adalah paket yang baru aja gue terima dari Akaso Indonesia yang memang kemarin gue beli berdasarkan beberapa pertimbangan. Kenapa sih gue memilih kamera ini sebagai daily driver gue untuk membuat konten ya, seperti itu. Setelah menelusuri beberapa review dari motovlogger atau reviewer lainnya melalui YouTube, gue merasa kamera ini itu dia menawarkan fitur-fitur yang lumayan menarik ya, terutama untuk konten creator pemula kayak gue yang memiliki dana terbatas atau budget terbatas. Kemarin tuh gue sempat nyari kamera yang dia itu berada di budget 1 jutaan, dan inilah pilihan gue akhirnya. Sebenarnya gue sempat mikir untuk beli kamera yang second ya, cuman kamera second ini ada beberapa pertimbangan gue yang akhirnya membuat gue tidak jadi untuk membeli kamera second. Salah satunya adalah ketika nanti ada kerusakan, gue akan kesulitan tersendiri untuk mengajukannya ke tempat servis dan sebagainya. Sementara kalau gue beli baru, gue tinggal retur aja barangnya kalau misalkan memang ada kecacatan dari produk, karena ini memang juga udah garansi resmi 1 tahun. Ya, karena ini adalah Akaso V50X New Version yang 2024, tentu ini punya beberapa perbedaan, dan di Instagramnya Akaso Indonesia dia mengklaim bahwa pada Akaso New Version ini memiliki perbedaan dengan versi lamanya atau old versionnya. Salah satunya adalah pada New Version ini dia sudah didukung untuk perekaman hingga ISO 100. Namun pada Akaso Old Version batas perekaman hanya pada 400. Dan selain itu, Akaso Indonesia juga mengklaim bahwa versi terbaru ini itu sudah mengalami improvement untuk perekaman 2.7K 30 fps. Namun ini juga berimbas dari peniadaan perekaman untuk 1080p di 90 fps. Oke, sekarang ayo kita coba buka dulu apa yang ada di dalam box ini. Oh iya, for your information, gue membeli kamera ini menggunakan paket bundling. Jadi seharusnya gue akan mendapat tambahan berupa SD card dan 1 buah mikrofon eksternal. Nice, akhirnya bubble wrap ini berhasil terbuka ya guys. Jadi di sini bener aja gue mendapatkan 1 mikrofon eksternal di dalam box ini. Lalu gue juga mendapatkan 1 buah memory card merek Lexar sebesar 64 GB. Ini gokil sih, karena di deskripsi store-nya tuh gue bakal dapetnya yang 32 GB. Lalu ini ada kartu garansi dari PT DNK Pertama Indonesia. Dan ya, ini yang paling terakhir, ada 1 set Akaso V50X New Version 2024. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kita unboxing box utamanya. Bisa kalian lihat ya, ini masih disegel rapi, dan sepertinya memang ini unit yang benar-benar masih baru. Jadi ayo kita robek segelnya. Based on information yang gue dapat dari online shopnya, seharusnya tuh gue bakal mendapat 1 buah action cam Akaso V50X, lalu ada 2 baterai 1350 mAh, lalu ada 1 pengisi daya baterai atau 1 charger, lalu ada 1 casing tahan air atau waterproof case, 1 remote control, 1 sepeda stand, 10 mount, 2 helm mount, 1 perban, 5 tethers, 1 protective backdoors, 1 kabel USB, 1 lens cloth, dan 1 panduan referensi cepat. Oke, jadi ini gue udah berhasil nih untuk mengunboxing paket yang gue terima.
In my opinion itu udah lengkap banget, alhamdulillah. Jadi gue nggak perlu nih untuk beli lagi aksesoris tambahan buat awal-awal memulai membuat konten dengan kamera ini. Oke, nextnya gue bakal mencoba untuk ngecas baterai ya. Jadi kalau kita lihat di charger ini itu ada dua lampu indikator dengan satu Type-C port untuk si kabel chargernya. Untuk membuka tutup charger, kita tinggal tekan sedikit nih pada bagian tutupnya, lalu dorong ke arah atas. Selanjutnya kita akan memasukkan dua baterai yang ada ke dalam chargernya. Pastikan bahwa baterai yang masuk sesuai dengan portnya ya guys, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan salah, dia akan merusak si charger atau si baterainya juga. Selanjutnya, ayo kita ambil kabel chargernya. Dan wow, as expected, ini tuh emang udah pakai Type-C ya guys. Sekarang ayo kita colok ke chargernya dulu. Oke, ini udah gue siapin kepala charger. Ini gue pakai kepala charger HP gue untuk uji cobanya. Nah, setelah charger sudah dialiri listrik atau disambungkan, kalian akan menemukan indikator lampu berwarna merah pada charger, yang artinya charger sudah mulai mengisi daya pada baterai. Sembari nunggu ngisi, gue mau coba lihat dulu gimana cara nyambungin mic eksternal ke kamera ini. Kita keluarin dulu kamera dari waterproof case-nya. Ya, awalnya gue kira ada satu baterai lagi yang memang sudah ready dalam kamera. Namun ternyata dalam kamera itu kosong. Artinya, memang dalam paket pembelian ini hanya tersedia 2 baterai saja. Yaitu nanti kalau kita mau pakai satu, artinya cuman tersisa 1 baterai saja untuk cadangan. Sepertinya ini emang akan disambungkan ke 3 port ini ya guys. Seperti yang kalian lihat di sini tuh ada port USB Type-C, ada micro USB port, lalu ada juga satu slot untuk memory card. Oke, gua ambil dulu mic-nya dan unboxing. Ternyata mic-nya itu memakai port jenis Type-C, jadi langsung aja kita sambungin ke port Type-C-nya. Kurang lebih seperti inilah hasil akhir kalau kita menyambungkan antara mic dan kamera. Mohon diingat ya guys, mic harus disambungkan ke port Type-C, bukan micro USB, karena memang tidak cocok. Kita cabut dulu deh ini thin layer pelapis lensa. Memang ada kepuasan tersendiri ya setelah melepas plastik ini. Berhubung gue udah gak penasaran, sekarang gue mau masukin lagi deh mic sama kameranya ke tempatnya masing-masing. Oh ya, buat yang penasaran itu apaan sih yang kayak kunci? Ya bener, ini emang kunci pas untuk mount ya guys. Jadi tinggal dimasukin aja si kepala baut atau kepala baut si mount ini ke kunci pasnya seperti ini. Sekarang gue mau nunjukin apa yang terjadi kalau gue cuma ngecas satu baterai aja nih ke chargernya. Ternyata kalau dia nggak connected antara baterai dengan charger, maka akan ada indikator berwarna biru. Jadi pastikan guys lampunya saat kalian ingin ngecas ya. Takutnya belum tersambung dengan benar, udah kalian tinggal. Oke, nextnya ayo kita coba nyalain dulu kameranya guys. Kita ambil dulu nih satu baterai yang tadi udah kita pisahin dari chargernya. Dan ya, terus kita langsung pasangin aja si baterai ke kameranya. Biar nggak bolak-balik, kita langsung pasang juga deh memory cardnya. Kita unboxing dulu. Oke, ini dia guys penampakan si memory cardnya. 64 GB dari Lexar dengan kemampuan speed di 100 MB per second. Oke, karena udah beres semua, kita lanjut aja untuk tekan tombol power yang ada di depan ini. Di awal-awal kita disuruh memilih bahasa yang akan digunakan dalam kamera ini. Bahasa yang tersedia itu mulai dari bahasa Inggris, lalu ada juga bahasa Indonesia, dan ternyata ada juga berbagai macam bahasa lainnya. Gue secara pribadi lebih prefer untuk menggunakan bahasa Inggris aja. Setelah memilih bahasa, kita juga akan mengatur tanggal ya. Jadi hari ini tuh tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya kita atur waktu, dan sekarang udah pukul 21.25. Next, ternyata kita disuruh untuk memformat kartu. Oke, kita format aja dulu. Akhirnya setup complete. Ya, beginilah tampilannya ya. Ini sebenarnya cukup menarik sih. Next, ayo kita coba lihat pengaturan. Ayo kita lihat ada resolusi apa aja.
kita yang tertinggi di 4K 30 fps dan yang paling kecil ada di 720p 120 fps. Oke, next kita ke image stabilization. Oh, ternyata image stabilization cuma ada on dan off ya. Lalu di bawahnya ada pengaturan mikrofon, kita bisa pilih built-in atau eksternal. Next ada audio record. Di sini kita bisa matiin atau nyalain ya dengan on off. Next kita lihat exposure value. Rentangnya dari -2 hingga +2. Next ada manometer. Di sini kita bisa atur center, average atau spot. Oke, mungkin itu doang pengaturan untuk di video. Next, gue penasaran sama yang lambang gear ini. Untuk sound sendiri, ini dia untuk ngatur suara dari Akaso-nya ya. Next kita masuk ke angle. Jadi di sini tuh ada super wide, wide, medium, dan narrow. Lalu di bawahnya lagi kita bakal nemuin pengaturan white balance yang isinya itu auto, tungsten, fluorescent, daylight, dan cloudy. Next ada menu color. Isinya tuh ada natural, black, white, dan sepia. Next di sharpness kita bisa ngatur ke strong, normal, atau soft. Next ada driving mode, jadi kita bisa ngatur di sini driving mode off atau on ya. Lalu ada juga WDR, di sini pengaturannya cuma on atau off. Lalu next kita ada menu upside down, jadi di sini kalau kita klik ya di on nanti dia bakal keputar balik kayak gini. Oke, next kalau kita lihat lagi ada driving mode, auto power off, sama screen saver. Ini kemungkinan dia cuma on off aja ya guys. Untuk di bagian fotonya sendiri ternyata di sini untuk format itu dia sudah support untuk dua tipe output ya, JPG sama DNG. Sisanya dia ya kurang lebih sama lah ya, sama kayak pengaturan di videonya. Oke guys, ini dia kamera Akaso V50X new version 2024 yang baru aja gue beli. Sini gue mau ngasih tahu juga gimana first impression gue terhadap kamera ini ya. Kita coba buka dulu, gue pengen ngasih tahu kalian gimana sih first impression dari build quality-nya. Surprisingly, emang ini tuh ringan ya, ringan, compact. Tapi di sini kalau bisa kalian lihat, itu tombol-tombolnya dan semuanya itu juga enak banget untuk dipencet ya. Ini ngaruh banget nih ke usability atau kegunaannya, atau nilai guna dari si produk ini. Dan yang mau gue kasih tahu adalah meskipun dia kecil, dia ringan, tapi dia tidak terasa murahan ya. Jadi dia tetap solid, compact gitu. Tetap berasa kalau dia ini tidak seperti kamera murahan. Meskipun memang harganya masuk ke dalam kamera budget ya guys. Habis itu gue juga mau ngasih tahu di sini dia ada layar yang cukup besar. Dan ini tuh enak banget kalau misalkan dipakai untuk kita yang punya jari besar gitu. Jadi mau pencet-pencet pun jadi lebih enak ya, karena di sini udah full layar. Akan tetapi meskipun produk ini punya banyak kelebihan, dia juga punya kekurangan ya. Salah satunya adalah di bagian depan sini tuh tidak ada indikator yang bisa memberitahu kita apakah kamera ini sudah on atau belum kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngelihat gimana sih audio ini udah nyala atau belum, itu kita akan kesusahan. Jadi kita harus make sure dari si belakang ini ya, dari layar ini gitu. Jadi nggak bisa secara langsung, walaupun memang itu tuh buat kerugian ya di sini ya. Dan itu sudah diunggulkan di produk-produk kompetitornya. Oke guys, itu dia video unboxing dan gimana first impression gue terhadap produk Akaso V50X new version 2024. Next ya, gue akan coba menggunakan kamera ini di jalan raya. Jadi kita bisa ngeliat gimana performa dari kamera ini, baik ketika kita pakai di 720p, 1080p, dan 2.8
4.7K, lalu di 4K. Kita lihat masing-masingnya tanpa di color grading. Dengan begitu, kita bisa melihat nih gimana hasilnya kalau dia dalam versi RAW ya, kayak gitu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dims Motovlog, karena gue akan banyak membagikan hal-hal seru lainnya di video selanjutnya. See you guys!